datang di tugas aksi nyata modul 2.3 Supervisi Akademik. Bersama saya Erni Trisnawati, calon guru penggerak Angkatan 10 SMK Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator, Ibu Ilva Sarjana Teknik, dan pendamping praktik Ibu Ratna Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Trisnawati, calon guru penggerak Angkatan 10 SMK Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Baiklah, saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 Supervisi Akademik di kelas bersama rekan sejawat saya. Di sini saya akan melakukan supervisi bersama Ibu Wulan, guru produktif dari jurusan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Wulan, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Erni? Iya, alhamdulillah sehat juga, Ibu. Baik, seperti yang kita bicarakan sebelumnya ya Ibu, kalau kita akan melakukan kegiatan supervisi di kelas. Nantinya di kelas Ibu ya. Dan ini merupakan kegiatan awal kita sebelum melakukan supervisi nanti di kelas. Seperti biasa, ketika supervisi di kelas Ibu nanti, saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas nanti. Baik, Ibu Wulan, sebelum kita melakukan supervisi nanti di kelas, seperti yang saya bicarakan tadi, kalau saya akan melakukan percakapan dulu pra-supervisi dengan Ibu, tujuannya agar Ibu nanti lebih siap dalam proses pembelajaran di kelas nanti ya Ibu ya. Pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nantinya? Oke, baik. Baik, di sini Bu Erni, nanti ketika mata pelajaran saya nanti, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama adalah menjelaskan pengertian buku besar. Iya. Mengidentifikasi bentuk buku besar, dalam arti ini bentuk tunggal dan bentuk T dan bentuk saldo tunggal. Baik Ibu, jadi tujuan pembelajaran tadi ada dua ya Ibu ya, menjelaskan pengertian buku besar dan mengidentifikasi buku besar tadi ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, kira-kira pengembangan area kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan saat Ibu mengajar di kelas nantinya Ibu? Oke, baik. Nah, di sini dalam mengidentifikasi bentuk buku besar itu ada dua bentuk kan, bentuk T sama bentuk saldo tunggal. Nanti saya akan kembangkan siswa dalam bentuk yang ini tidak banyak digunakan, jadi dalam bentuk saldo ganda. Jadi buku besar bentuk saldo ganda. Nanti akan saya kembangkan itu untuk keterampilannya. Kalau untuk pengetahuannya, saya akan kembangkan tata cara ataupun manfaat dari buku besar bentuk saldo ganda. Iya, kalau saya tangkap tadi berarti pengembangan area kompetensi yang akan Ibu kembangkan yaitu adalah pengetahuan dan kompetensi keterampilan ya Ibu ya. Baik Ibu, kan kita ke pertanyaan yang ketiga. Kira-kira nanti strategi, metode atau pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan ketika supervisi di kelas nanti? Baik Bu Erni, di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan KSE, kompetensi sosial dan emosional dari siswa saya yang di kelas. Adapun metode pembelajarannya, nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran diskusi dengan tanya jawab. Model pembelajarannya nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Ya, baik. Berarti nanti kalau strategi Ibu akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dikaitkan dengan kompetensi sosial emosional. Lalu metode pembelajaran Ibu akan menggunakan media Pembelajaran diskusi dan diskusi tadi ya, dan model pembelajarannya tadi
problem. disaster learning. Baik, Ibu, kita ke pertanyaan yang keempat. Nanti kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran Ibu nanti? Ya, baik. Di sini nanti medianya saya akan menggunakan dari video pembelajaran yang saya download dari YouTube. Saya juga akan menggunakan PowerPoint PPT yang sudah saya buat mengenai materi buku besar. Terus saya juga akan menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana di LKPD itu ada cara penggunaan LKPD dan juga ada sedikit materi yang akan nanti saya selipkan di LKPD tersebut. Baik, kita ke pertanyaan yang terakhir ya Ibu ya. Tujuan sudah kita bicarakan, pengembangan kompetensi sudah kita bicarakan, strategi, metode, dan media pembelajaran. Yang terakhir, kira-kira kapan jadwal Ibu akan melaksanakan supervisi ini? Oke, saya akan melaksanakan supervisi itu pada jam saya mengajar di kelas 10 akuntansi 1 pada jam selesai istirahat pertama, Bu. Ya, jadi insya Allah hari Rabu. Insya Allah hari Rabu. Baik ya Ibu, seperti biasa supervisi dilakukan. Ketika Ibu nanti supervisi di kelas, saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas dan akan mencatat hal-hal penting yang akan saya nilai pastinya ya Ibu ya. Dan setelah Ibu melakukan kegiatan supervisi nanti, pastinya akan ada percakapan kembali Ibu, percakapan pasca observasi, karena kita akan mengevaluasi dan merefleksinya. Baik Ibu Ulan, demikian itu tadi percakapan kita pra observasi. Kita akan jumpa kembali besok ketika Ibu melakukan supervisi di kelas nanti. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu sudah memberikan kesempatan ini untuk kita ngobrol-ngobrol ya Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali Bu Erni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi dengan Ibu ya di mata pelajaran produktif akuntansi ya. Sebelum memulai pelajaran, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Ya, Ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi kalian dulu ya. Adit, Hadir. Aldino, Hadir. Cika, Hadir. Dahlia, Evan, Febri, Peri, Veronica, Hadir. Fiska, Mawar, Habibillah. Mana Habibillah? Izin. Izin kemana nak? Futsal. Habibi Ramadan,
Siti Aisyah. Hadir. Weni. Hadir. Oke ya. Berarti ada 2 orang yang tidak mengikuti pembelajaran Ibu hari ini dikarenakan mereka izin tanding futsal ya, mewakili sekolah. Ya. Kita doakan semoga teman-teman yang ikut futsal itu bisa mendapatkan juara yang terbaik. Oke. Bagaimana kabar kalian semua, Nak? Sehat? Masih semangat? Masih. Tidak ada yang ngantuk berarti ya? Ya, kalau karena kita baru selesai istirahat pertama ya, kita masuk lagi. Ada baiknya kita ice breaking dulu untuk membangkitkan semangat kalian ya. Di sini Ibu sudah menampilkan lagu Laskar Pelangi, lagu kebanggaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Hafal semua? Hafal ya. Ya, kita akan ice breaking menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Siap ya? Ya, Ibu. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia bergerak tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, meraih bintang di jiwa. Lebih semangat lagi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Oke, tepuk tangan ya. Oke, alhamdulillah kita sudah semangat ya. Oke, kalau kalian semua sudah semangat, Ibu jadi ngajarnya juga lebih semangat lagi daripada kalian ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Kita akan masuk ke materi kita adalah ya, buku besar ya. Pada pembelajaran terdahulu kemarin ya, kita sudah belajar tentang jurnal ya. Nah, seperti yang kita ketahui dari siklus akuntansi, setelah jurnal kita akan masuk ke buku besar. Jadi pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan ya, pengertian dari buku besar. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk buku besar. Ya. Terus yang ketiga, kalian bisa menentukan saldo akhir dari buku besar. Dan yang ketiga ini nanti Ibu akan ke pengembangan kompetensi kita. Setelah kita mengetahui pengertian buku besar, setelah kita mengidentifikasi bentuk-bentuk buku besar, akan Ibu kembangkan kompetensinya jadi menentukan saldo akhir dari akun yang ada di buku besar. Oke ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pertemuan kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk mencari dari berbagai sumber, dari internet boleh, dari buku bacaan boleh, pengertian dari buku besar. Buku besar itu apa sih? Sudah dicari? Siapa yang mau jawab? Buku besar adalah? Ya, Restu silakan. Buku besar adalah kumpulan akun yang disusun sedemikian rupa sehingga bukan mudah akan mudah ditemukan.
Ya, menurut Restu, pengertian buku besar adalah kumpulan akun. Ada yang menemukan yang lain selain dari pendapat Restu? Ada? Siapa yang ingin mengemukakannya ke depan kelas? Ada? Kalau tidak ada, bisa ya Ibu tunjuk ya. Coba tolong Siti Aisyah. Pengertian buku besar. Pengertian lain dari buku besar akuntansi merupakan suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Ya. Jadi pengertian buku besar itu adalah kumpulan akun. Apa yang dikatakan sama Siti Aisyah dan yang dikatakan oleh Restu itu benar. Ya. Jadi Ibu ulangi, kesimpulannya buku besar itu adalah kumpulan akun. Ya. Jadi satu sudah tercapai tujuan pembelajaran kita sudah mengetahui atau kalian sudah bisa menjelaskan pengertian dari buku besar ya. Nah, selanjutnya mengidentifikasi bentuk-bentuk buku besar ya. Nanti akan Ibu bagi per kelompok. Silakan kalian duduk per kelompok ya. Kalian diskusikan bentuk buku besar mana yang akan kalian pakai, dan sekalian kita ke pengembangan kompetensinya adalah menentukan saldo akhir dari akun buku besar. Paham ya? Oke, baik ya. Kalian sudah duduk per kelompok ya. Nah, pada pembelajaran ini Ibu selalu menggunakan metode ataupun strategi pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Di sini Ibu tampilkan ada video YouTube ya. Bagi yang pembelajarannya itu suka mendengarkan atau auditori, ini Ibu tampilkan video pembelajaran dari YouTube. Silakan simak ya. Dapat melihat video YouTube-nya untuk mempelajari buku akuntansi dan jurnal. Jangan lupa apa itu posting? Posting adalah pindah bukuan dari jurnal ke akun di buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun dalam sebuah perusahaan. Langkah-langkah posting ke buku besar. Yang pertama, mencatat saldo awal dari data neraca awal. Jika perusahaan sudah berdiri sebelum periode yang bersangkutan, akun yang ada di sisi debit neraca dicatat sebagai saldo debit akun. Begitupun akun di sisi kredit neraca dicatat sebagai saldo kredit akun buku besar. Yang kedua, mencatat tanggal terjadinya transaksi yang diambil dari tanggal transaksi pada jurnal ke kolom tanggal akun. Yang ketiga, mencatat keterangan yang diambil dari keterangan atau uraian. Oke, ya. Itu tata cara memposting buku besar, sekaligus kita nanti akan menentukan saldo akhir dari buku besar ya. Jadi ini buku besar yang digunakan adalah buku besar dalam bentuk 4 rangkap atau saldo ganda ya. Ada juga nih ya, bagi yang pembelajarannya itu lebih ke tidak suka mendengarkan YouTube, ini juga ada yang tampilkan slide PowerPoint Ibu ya. Jadi tadi sama seperti yang di YouTube ya, yang bagi yang senang mendengarkan, ini juga kita akan mempelajari buku besar bentuk 4 kolom, bentuk-bentuk dari buku besar ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nih ya, ini adalah kas dengan modal Tuan Raka. Tadi dia jurnal umumnya itu sama-sama tadi 50 juta, sekarang 500 juta ya perbedaannya. Nah, caranya kalau di video YouTube itu tulisannya investasi pemilik, kalau di PowerPoint Ibu itu setoran modal. Sebenarnya kolom keterangan ini bebas, tidak ada ketentuan mau kalian menulis apa. Setoran modal boleh, investasi pemilik juga boleh. Nih, jadi ya. Nah, tulis tanggalnya. Tanggal 1 Januari
Nominalnya 500 juta itu dimasukkan ke kolom debit. Nah, refnya itu jurnal umum halaman 1. Sama aja ya dengan yang di YouTube. Nah, karena kas ini saldo normalnya debit, jadi diletakkan di saldo sebelah debit. Nah, masih jurnal yang sama. Sekarang kita akan posting ke modalnya, ya. Jadi sama, kita tulis tanggalnya, keterangannya setoran modal, ya. Terus refnya itu jurnal umum halaman pertama. Karena modal itu transaksinya di sebelah kredit, jadi kita letakkan di sebelah kredit. Nah, karena saldo normalnya berada di sebelah kredit, maka untuk modal saldo normalnya berada di sebelah kredit, maka saldo dari modal kita letakkan di sebelah kredit. Oke ya. Nah, untuk memahami kalian, ya, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian diskusikan lembar kerjanya, ya, diskusikan masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian mengerjakannya. Nanti akan kita presentasikan di depan kelas. Oke ya, Ibu bagikan lembar kerjanya. Oke, silakan dikerjakan per kelompok. Silakan dimulai. Bisa kelompoknya Weni? Bisa, Bu. Kelompok 2 bagaimana? Saya. Kelompok 3? Saya. Oke. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, baik anak-anak, sudah selesai mendiskusikan LKPD-nya? Oke, baik ya. Kalau sudah selesai, Ibu akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Ya, boleh silahkan siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik, kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya mempresentasikan diskusi kami. Posting ke buku besar bentuk saldo rangka. Akun kas. Tangga 1. Setoran modal 50 juta. Debit 50 juta. 2. Perlengkapan 1 juta. Debit 49 juta. Lanjutkan. 3. Peralatan 3 juta. Debit 46 juta. 4. Boleh dibantu dengan yang lain? Penjasa 1.500.000. Debit 46.500.000. Utang usaha 1 juta. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 hasil diskusinya sudah mempresentasikannya ke depan kelas. Silakan untuk kelompok lain, ada yang ingin mempresentasikan ke depan kelas? Ada kelompok berapa lagi? Kelompok 1 mungkin? Ya, baik, kelompok 1 ya. Siapa yang mau mempresentasikan? Jika mau mempresentasikan di kelompoknya atau di depan kelas atau di papan tulis? Ya, baik, Jika silakan Jika untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk dituliskan di papan tulis. Ya, ini silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memberikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Cika dan ada teman saya di situ, Sally, Mawar dan juga Firlika. Inilah hasil dari presentasi kami, yaitu posting besar dalam bentuk saldo rangkap. Dan ini adalah akun kas. Pada tanggal 1 Februari 2022, setoran modal sebesar 50 juta rupiah masuk ke dalam akun saldo debit sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 2 Februari 2022, membeli perlengkapan sebesar 1 juta rupiah masuk ke dalam akun saldo berkurang dari 50 juta rupiah, berkurang 1 juta rupiah menjadi 49 juta rupiah. Pada tanggal 3 Februari 2022, membeli peralatan sebesar 3 juta rupiah masuk ke dalam akun kredit dan masuk ke dalam akun saldo dari 49 juta rupiah dikurang 33 juta rupiah menjadi 46 juta rupiah. Pada tanggal 4 Februari 2022, terima membayar utang usaha sebesar 1 juta rupiah masuk ke dalam saldo dari 47.500.000 berkurang 1 juta rupiah menjadi 46.500.000. Pada tanggal 8 Februari 2020, saldo akhir dari akun kas adalah sebesar 43.500.000 rupiah. Demikian presentasi hasil diskusi kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya di papan tulis ya, sudah kita lihat bersama. Sampai di sini ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Tidak? Sudah paham? Paham. Oke, baik. Kalau sudah paham, Ibu mau mendengar apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Silakan tunjukkan tangan. Oke, baik Sally, silakan disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Rahmawati ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita mempelajari tentang bentuk buku besar dalam saldo rangkap dan menentukan nilai akhir dari transaksi saldo. Oke, baik, terima kasih untuk Sally. Kita kasih aplaus untuk Sally, tepuk tangan dulu. Sudah berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, baik, terima kasih yang untuk sudah berani juga mempresentasikan tadi. Heriko juga terima kasih, Cika terima kasih, Sally juga ya, dan untuk anak-anak ibu semuanya, terima kasih semuanya, ya. Jam pelajaran kita sudah selesai. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang buku besar ya, untuk akun-akun yang lain karena banyak akun yang akan kita pelajari dalam buku besar ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Erni Trisnawati, calon guru penggerak Angkatan 10 SMK Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Baiklah, saya masih bersama rekan sejawat saya yang baru sudah melakukan supervisi kelas tadi, Ibu Wulan dari
jurusan produktif akuntansi. Baiklah, kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi atau pasca supervisi yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi. Baik, Ibu Ulan, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Erni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ya, kita akan lanjut ke percakapan kita ya, Ibu Ulan ya. Yang pertama mungkin saya akan menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan supervisi di kelas tadi. Baik, terima kasih Bu Erni. Perasaan yang saya rasakan ketika saya mengajar di kelas yang disupervisi oleh Ibu, pertama-tama sudah pasti tegang ya Bu ya, karena saya ngajar ini ada yang menilai, tapi semakin berjalannya waktu, semakin berjalannya jam pelajaran, saya sudah terlihat agak santai dan bisa menguasai kelas. Seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Ulan ya, berarti pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas tadi berjalan dengan lancar dan Ibu pun sudah merasa lebih santai ya Ibu ya. Baik, saya akan coba menanyakan pertanyaan yang kedua ya Ibu ya. Area pengembangan kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan, kemudian seperti apa sih tahap-tahapannya? Baik Bu Erni, adapun tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan itu saya membuat rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran yang saya buat terdiri dari modul ajar, media pembelajaran, sehingga membantu siswa dalam menggapai pengembangan kompetensi yang sudah saya tentukan. Seperti itu. Baiklah, berarti tadi dari area pengembangan kompetensi Ibu sudah melakukan kompetensi, keterampilan dan pengetahuan, dan lalu tahapan-tahapannya Ibu sudah membuat modul ajar dan media pembelajaran Ibu ya. Baik, berikutnya saya akan menanyakan bagaimana keberhasilan pengembangan kompetensinya Ibu. Misalnya dari proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi, kira-kira sejauh mana tingkat keberhasilan area pengembangan kompetensi saat pembelajaran tadi Ibu? Baik Bu Erni, untuk tingkat keberhasilan pengembangan kompetensi itu saya amati ataupun saya observasi dari siswa saya, mereka rata-rata itu sudah mengerti dan sudah bisa menentukan bagaimana saldo akhir dari setiap akun yang ada di buku besar. Menurut Ibu tadi setelah melakukan supervisi di kelas juga, Ibu pasti juga menemukan kendala-kendalanya ya Ibu ya. Kira-kira kendala apa sih yang Ibu alami tadi selama proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran itu saya mengalami kendala beberapa hal ya Bu. Ini mungkin kendala ini banyak juga dialami oleh guru-guru lain ya. Di antaranya ya siswa saya itu kurang aktif dan juga mereka kurang untuk terlibat dalam diskusi kelompok. Nah, yang ketiga itu kendalanya adalah penggunaan dari bahasa daerah mereka itu masih ada dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Oh iya, jadi masih ada kendala-kendala ya Ibu ya dalam proses pembelajaran tadi. Nah, setelah Ibu menemukan kendala-kendala tersebut, kira-kira apa tindak lanjut Ibu ke depannya untuk mengatasi hal tersebut? Setelah saya menemui kendala tersebut, tindakan yang akan saya lakukan yang pertama pasti saya akan mengobservasi ataupun saya akan menganalisis gaya belajar siswa saya itu seperti apa, minat dan bakatnya seperti apa, dan untuk penggunaan bahasa daerah mungkin dalam percakapan sehari-hari saya akan menggunakan bahasa Indonesia supaya siswa saya juga lebih lancar dalam berbahasa Indonesia. Iya, terbiasa ya. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana-rencana Ibu untuk yang solusi-solusi yang Ibu sampaikan barusan tadi? Ya. Nah, untuk realisasinya itu saya akan lakukan secepatnya ya Bu. Cuman dalam waktu dekat ini saya belum punya planning seperti itu karena kan mengingat kita ini baru masuk tahun ajaran baru, jadi ada banyak perangkat pembelajaran yang akan saya buat dulu. Nah, setelah itu baru kemungkinan sekitar akhir semester lah akan saya lakukan realisasi itu. Baik Ibu Ulan, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya. Saya tunggu nanti realisasi yang akan Ibu lakukan, tindak lanjutnya seperti apa, dan pastinya saya sendiri dan Ibu Ulan juga pasti berharap proses pembelajaran ke depannya akan berjalan lebih lancar, lebih baik lagi, dan saya pun mengucapkan
observasi antara saya, Erni Tisnawati, dan Ibu Ulan sebagai guru yang disupervisi. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.